Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala aidan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa aslallahu ala alim wa khatama ala sam'ihi wal qalbihi wa ja'ala basarihi ghisyawatun faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ayat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang khusus adalah bagi mahasiswa baru Tas Diponegoro yang tahun 2022. Selamat datang di Masjid Kampus Undip yang kita cintai ini. Hadirin dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada siang hari ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid Kampus yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, pengikutnya yang setia sampai hari kemudian. Pada kesempatan ini kami sebagai khatib mengingatkan kepada diri kami sendiri, khususnya umumnya kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah, yaitu takut kepada Allah, ya, mentaati segala perintahnya, tunduk segala aturan dari Allah, dan jangan sampai kita nanti meninggal dunia ini ya, kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah atau dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tadi ada 3 ayat yang sudah saya bacakan kepada hadirin jamaah Jumat oleh Allah. Mudah-mudahan sebagai landasan kita untuk bisa ya mempelajari apa-apa yang diberikan Allah dalam kitab sucinya. Insya Allah pekan depan kita akan memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-77. Kemerdekaan adalah nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan oleh bangsa Indonesia ini. Dengan keterbatasan yang luar biasa, bisa mengusir penjajah yang begitu sangat kuat. Ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ini harus kita syukuri. Apabila tidak kita syukuri, maka ingatlah bahwa azab Allah sangat besar, sesuai dengan firman-Nya. Surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sudah mensyukuri nikmat Allah kemerdekaan ini? Kita jawab sendiri-sendiri dengan hati kita masing-masing.
Hadirin jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah. 2 tahun yang lalu, ya, pada saat peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-75, yaitu salah seorang tokoh ormas yang terbesar di Indonesia, yaitu Profesor Haidar Nasir, pemimpin pusat Muhammadiyah, dalam hutnya yang ke-75 Republik Indonesia dengan topik Rindu Indonesia Bernyawa. Beliau menyatakan ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Yang pertanyaan adalah, apakah elit dan warganya benar-benar bersatu lahir dan batin? Kemudian yang kedua, benar-benar berdaulatlah kita dari segala cengkeraman politik, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, benar-benarlah kita berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, benar-benar makmurlah mayoritas rakyatnya. Marilah kita jawab sendiri-sendiri dengan hati kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ada 3 perkara yang bisa menghancurkan suatu negeri, dan ada 3 perkara yang menyelamatkan dengan negeri itu, dengan sabdanya. 3 perkara itu adalah, yang membinasakan adalah kebahilan dan keserakahan yang ditaati. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang diikuti atau menuhankan hawa nafsunya. Dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri atau sombong. Sedangkan 3 perkara yang menyelamatkan adalah takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun dia berada. Kemudian yang kedua, sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan, dan bisa berbuat adil di waktu marah dan ridho. Demikianlah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi bekal untuk kita bisa menjawab tadi pertanyaan. Kita sering meneriakan merdeka, kita pada saat di kemerdekaan ini. Artinya kita tidak tergantung kepada semua makhluk, tetapi hanya satu bergantungnya, yaitu Allah, yang dinamakan adalah tauhid. Tauhid yang tersirat di dalam kalimat syahadat, ya, yang kita baca ketika kita sholat. Ketika sholat fardu, ya, ada kalau dihitung ya sekitar 9 kali. Ya, kita menyatakan merdeka, ya, merdeka dalam bertauhid kepada Allah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah konsep kemerdekaan dalam Islam. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita sudah menyatakan kemerdekaannya, ya, selama 1 hari minimum 9 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menjadi prinsip bagi tujuan hidup kita, khususnya umat Islam, yang bebas dan merdeka dari segala belenggu apapun. Manusia harus bebas dan merdeka, tidak boleh terikat kepada penghambaan dan penyembahan kepada yang lain kecuali Allah. Seperti Allah berfirman yang sudah saya bacakan tadi, inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah, adalah hak Allah. Hidup, mati, rezeki, yang mengatur alam ini adalah haknya Allah. Amara alla ta'budu illa Iyyah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah, mengabdi selain Dia, Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun.
Kebanyakan manusia tidak mengetahui kalau dia telah menuhankan selain Allah, dia tersesat, maka dia harus diberi petunjuk. Sehingga kita setiap sholat ya, memohon dan doa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberi nikmat oleh Allah, alladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang engkau sesatkan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ciri utama dari masyarakat Islam adalah tegaknya masyarakat pada prinsip-prinsip yang menghambakan dirinya kepada Allah ya, dalam segala kehidupannya. Ketika manusia sudah menuhankan hawa nafsunya, maka di sini Allah memperingatkan lewat nabinya, juga kita semua diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidaklah kamu Muhammad, wahai Rasulullah, wahai umat Islam, wahai orang yang mengikuti Rasulullah, orang yang menyembah hawa nafsunya. Wa adallallahu ala ilmin, dia tunduk dan patuh kepadanya, kepada hawa nafsunya, dan ia sesat dari jalan kebenaran, padahal ia mengetahui jalan kebenaran itu, dan Allah telah menutup pendengarannya sehingga tidak dapat menerima nasihat, dan menutup hatinya sehingga tidak mau meyakini kebenaran itu, serta menutupi penglihatannya sehingga tidak melihat suatu peringatan. Siapakah yang dapat memberikan petunjuk setelah Allah yang paling dari dirinya? Apakah kalian tidak memperhatikan sehingga tidak dapat mengambil pelajaran? Marilah kita mengambil pelajaran dari apa yang diingatkan oleh Allah lewat Rasul-Nya. Satu, kita belajar daripada Nabi ya, para siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Kita belajar sejarah, yaitu tentang kaum Ad. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Nuh yang hidup di Jazirah Arab, yang bernama tempat suatu Al-Ahqaf, terletak antara Yaman dan Oman. Kira-kira sudah 4.500 tahun yang lalu. Kaum Ad ini kaum yang diberi nikmat oleh Allah kekuatan tubuh yang besar. Dalam Al-Quran disebutkan tubuh yang besar, yang tinggi dan kuat-kuat ya. Mereka bisa membangun suatu bangunan yang sangat tinggi dan megah 4.500 tahun yang lalu, yaitu namanya kota Iram, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada bangunan yang indah pada satu di sekitarnya itu kecuali adalah kaum Ad. Dan Allah memberikan kenikmatan dengan kesuburan tanahnya. Kemudian sudah dibangun ya aliran-aliran sungai-sungai yang untuk mengairi sawahnya ya, sehingga rakyatnya atau masyarakat hidup dengan kesejahteraan yang luar biasa. Tatkala kaum Ad ini hidup dengan kemewahan-kemewahan itu, ternyata ada kelemahannya, yaitu mereka masih menyembah selain Allah, yaitu dengan menyembah berhala-berhala yang dibuatnya sendiri, yang dianggap bisa menyelamatkan dirinya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Hud ya, untuk memberikan peringatan kepada kaum Ad. Dalam firman-Nya surah Hud ayat 50, wa ila adin ahum huda
Dan kepada kaum Hud kami utus saudara mereka, yaitu Hud, Nabi Hud. Ia berkata, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Ketika kaum Ad diberi peringatan oleh Nabi Hud, ternyata hatinya sudah tertutup dengan kemewahan-kemewahan dunia itu, sehingga dia tidak mengindahkan seruan dari Nabi Hud untuk kembali kepada Allah, untuk menuhankan Allah yang menguasai alam. Ketika Nabi Hud memperingatkan kaumnya dan tidak ada tanggapan yang serius, maka Allah memberi balasan peringatan, yaitu tanah yang tadinya subur, hujan yang melimpah, bendungan-bendungan sudah ada isinya semua. Tetapi ketika Allah mencabut satu, yaitu tidak memberikan hujan, maka bendungan itu tidak ada isinya airnya, sehingga pertanian menjadi gersang, sehingga kaum Ad menjadi orang yang kelaparan. Walaupun setelah diingatkan oleh Allah dengan peringatan itu, ternyata mereka juga tidak sadar. Akhirnya Allah menghabiskan kaum Ad dengan menghancurkannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah salah satu contoh bagaimana Allah memperingatkan kepada mereka yang menuruti hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, marilah kita belajar dari sejarah, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia diberi kekuasaan dan harta, bagaimana sikap mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 14, sebagai manusia kita tentu punya berbagai keinginan dan kecintaan, sebagaimana disebutkan dalam Ali Imran ayat 14. Sebagai manusia kita juga menyukai apa yang disukai manusia pada umumnya, seperti menyukai lawan jenis, anak-anak, harta, kendaraan yang bagus, binatang, ternak, ataupun sawah dan ladang. Di masa lalu, ketika para sahabat Rasulullah SAW, disitulah Rasulullah bisa mendidik manusia yang menaklukkan dunia, tetapi sekaligus ibadahnya juga kuat, yang luar biasa, yaitu para sahabatnya yang setia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka diberi kekuasaan, tapi dia tidak silo terhadap kehidupan dunia. Dia bisa mengendalikan nafsunya. Tuhannya bukan harta dan kekuasaannya. Dia mengumpulkan uang, tapi untuk dibagikan, untuk disedekahkan, untuk diwakafkan dalam masyarakat itu. Kemudian dia menghitung, bukan menghitung berapa jumlah hartanya, bukan untuk siapa, untuk keturunan, bukan, tapi untuk menghadapi hisab nanti ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia punya iman yang kuat. Barang siapa yang timbangannya itu berat amal baiknya, amal solehnya, fi 'ishatir radiyah, maka dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka adalah tidak bakhil, tidak rakus. Hidupnya sederhana dan berbuat adil kepada umatnya, sehingga Allah memberikan surga kepada para sahabatnya yang dijamin. Beliau mempunyai sikap mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, meskipun mereka membutuhkannya.
Beliau tidak bakhil, tidak kikir, semua hartanya disedekahkan, diwakafkan untuk kepentingan umat manusia. Dia tidak tamak dan tidak serakah. Begitulah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sikap para sahabat terhadap kekuasaan dan hartanya. Mereka benar-benar punya iman kepada Allah 100%. Ya, mereka beriman kepada Allah. Mereka menuhankan Allah, bukan harta dan kekuasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin kita. Semoga beliau nantinya bisa mengendalikan hawa nafsunya agar bisa memanfaatkan amanah yang diberikan Allah kepada negara dan bangsa ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan, ya, kita benar-benar berdaulat dari segi politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang kedua adalah benar-benar berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah benar-benar makmur mayoritas rakyat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua, khususnya adalah bagi generasi muda, penerus bangsa ini, agar kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua dapat kita jaga, ya, dapat kita teruskan para pahlawan-pahlawan kita yang mendahului kita, yang bekerja secara ikhlas, dia berkorban, tidak ada balasannya kecuali adalah untuk kepentingan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Semoga Allah memberikan keamanan, negeri ini menjadi negeri yang aman, sentosa, dan dijauhkan daripada keturunan kita yang menyembah berhala-berhala, yang menjadikan harta kekuasaan itu menjadi Tuhannya, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sangat terpuruk saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah bijazi ni'am ala nabiyil akram nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, marilah, ya, apa yang sudah kita ikrarkan ketika sholat, yaitu prinsip konsep kemerdekaan dalam Islam, yaitu ketika kita mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah khutbah ini kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin laki-laki dan wanita, kaum muslimin laki-laki dan wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar, Maha dekat, Zat yang mengabulkan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara kami
yang telah beriman lebih dahulu sebelum kami. Dan janganlah Engkau membiarkan ada kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kepada orang tua kami, dan agar kami dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah kami kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu kami. Sungguh kami bertobat kepada Engkau ya Allah, dan sungguh kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu. Ya Allah, berilah kami keamanan di negeri kami yang kita cintai ini. Jadikanlah pemimpin kami dan penguasa kami orang yang baik. Jadikanlah loyalitas kami untuk orang yang takut kepada-Mu, bertakwa kepada-Mu, dan mengikuti ridho-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan taufik kepada pemimpin kami untuk menempuh jalan petunjuk-Mu. Jadikanlah sikap dan perbuatan mereka sesuai ridho-Mu, dan berikanlah teman dekat yang baik untuk mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, serta berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Rabbana ighfir dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana mansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.